Puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi pada rangkuman yang telah saya buat, di mana mengenai judulnya Supervisi dan Administrasi Kurikulum dalam Pendidikan. Terlebih dahulu ada baiknya saya memperkenalkan diri saya, di mana saya adalah salah satu mahasiswi Institut Pendidikan Tapanuli Selatan dengan nama Hesti Natalia Simorangkir dengan NPM 1815181 dari Prodi Pendidikan Vokasional Informatika dengan mata kuliah Administrasi Pendidikan, dan dosen pengampu yang saya hormati yaitu Ibu Nurhidayah Fitria Nasution MPD. Penjelasan yang pertama dan paling utama di sini adalah administrasi dan supervisi. Administrasi dan supervisi adalah dua bidang tugas dalam penyelenggaraan pendidikan yang saling membutuhkan dalam usaha meningkatkan pelayanan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif. Tujuan utama dari administrasi ialah mengorganisasikan dan mengoperasikan tugas sekolah sehingga pengajaran dapat berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, di sini terdapat 5 konsep pokok administrasi kurikulum. Yang pertama yaitu administrasi sebagai proses keseluruhan. Dan yang kedua yaitu manusia yang terlibat dalam proses administrasi. Ketiga, proses administrasi senantiasa bertujuan atau memiliki tujuan. Dan yang keempat, proses administrasi memerlukan dukungan, peralatan dan perlengkapan maupun sarana dan prasarana. Kelima, di sini ada administrasi pendidikan sebagai proses sosial. Penjelasan selanjutnya, di sini terdapat kegiatan-kegiatan administrasi pada umumnya dikategorikan menjadi 5 bagian dan kegiatan, yaitu yang pertama, kegiatan di bidang program instruksional. Dan yang kedua, kegiatan di bidang personal. Ketiga, kegiatan dalam dukungan logistik. Dan keempat, perencanaan. Kelima, hubungan dengan pihak luar. Itulah kelima bidang dan kegiatan. Untuk pendekatan dalam administrasi kurikulum dibagi menjadi 3 kelompok, di mana kelompok pertama yaitu pendekatan produktif, demokrasi, dan humanistik. Sedangkan kelompok yang kedua pendekatan sistematik, romantik, dan modern. Yang ketiga yaitu pendekatan direktif dan in-service dan sistem. Itulah 3 pendekatan dalam administrasi kurikulum. Selanjutnya kita ke topik kedua yaitu konsep supervisi kurikulum. Di mana yang pertama kita akan jelaskan pengertian dari supervisi kurikulum. Supervisi dimaksudkan dengan supervisi kurikulum adalah semua usaha yang dilakukan oleh supervisor dalam bentuk memberikan bantuan, bimbingan, penggerakan motivasi, nasihat, pengarahan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam PBM atau proses belajar mengajar yang pada gilirannya meningkatkan hasil belajar siswa. Sasaran supervisi kurikulum adalah guru yang berkemampuan lebih baik, sedangkan tujuan supervisi adalah untuk meningkatkan kemampuan guru yang ditandai oleh terjadinya peningkatan hasil belajar siswa. Dapat kita tarik kesimpulannya, sasaran utama supervisi yaitu seorang guru, di mana seorang guru yang memiliki kemampuan yang luar biasa ataupun kemampuan yang dapat mendidik anak didiknya. Sedangkan tujuannya berbeda dengan sarana ataupun bisa sejalan, di mana tujuannya yaitu meningkatkan kemampuan guru yang ditandai oleh terjadinya peningkatan hasil belajar.
Jika seorang anak makin meningkat atau hasil belajarnya membaik, itu tandanya seorang guru mampu mengajar siswa dan sasaran supervisinya akan tercapai. Begitu kira-kira hasil penjelasan dari konsep supervisi kurikulum mengenai pengertian supervisi kurikulum. Kita lanjutkan terhadap fungsi supervisi kurikulum, di mana ada beberapa fungsinya, yaitu yang pertama fungsi edukatif, yakni fungsi yang dimaksudkan untuk mendidik guru yang lebih mampu dan lebih baik kualitasnya sesuai dengan tujuan-tujuan kemampuan profesional, tuntutan terhadap guru, dan kebutuhan lapangan pendidikan di sekolah. Kemudian yang kedua yaitu fungsi kulikuler, di mana yang berkenaan dengan pelaksanaan pengajaran dan peningkatan situasi belajar mengajar sehingga memungkinkan siswa belajar lebih efektif. Contohnya saja seperti kegiatan pramuka maupun kegiatan lainnya. Selanjutnya fungsi kepembimbingan, yakni memberikan bantuan kepada guru-guru agar mampu mengatasi kesulitan dirinya sendiri. Selanjutnya fungsi administratif, di mana berkenaan dengan kegiatan kepengawasan kepemimpinan terhadap organisasi guru-guru dalam rangka pendidikan dan pengajaran di sekolah. Untuk yang fungsi terakhir yaitu pengabdian, yakni berkenaan dengan pengabdian supervisor terhadap kepentingan sekolah seperti membantu guru, siswa, dan penyelenggaraan sistem sekolah secara menyeluruh. Itulah hasil dari presentasi mengenai rangkuman saya. Saya akan tarik kesimpulan bahwasanya administrasi dan supervisi adalah dua bidang tugas penyelenggaraan pendidikan yang saling membutuhkan satu sama lain. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat